Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Cimenteng Minajaya dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar salah satu materi, yaitu bab 13, hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan pencet saja tombol subscribe-nya, like dan komen. Terima kasih. Baik anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan, materi yang akan ibu bahas kali ini yaitu mengenai ikhlas. Bu, apa itu ikhlas? Ikhlas yaitu perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingin dipuji orang lain. Bu, mengapa kita harus ikhlas? Ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam berbuat kebaikan, ikhlas pada saat membantu orang lain, ikhlas dalam beramal, ikhlas pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan dapat mendorong diterimanya amal, baik oleh Allah maupun di dunia. Kita semua dapat lebih sabar, terutama ikhlas di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai hal yang menyenangkan. Akan tetapi saat diuji dengan kejadian yang tidak menyenangkan, seperti kesulitan hidup, kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka kebanyakan dari kita akan sulit menerimanya, karena kita adalah hanya manusia, makhluk Allah yang paling mulia. Beda antara malaikat dengan manusia. Apa itu bedanya? Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah. Kalau manusia, ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pikirannya jernih dan lurus. Kalau manusia pikirannya selalu berubah-ubah. Dan juga kalau malaikat tidak mempunyai nafsu, kalau manusia mempunyai nafsu. Ujian kesulitan, kehilangan, kekurangan, musibah penyakit atau kemiskinan adalah perkara biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Setiap orang pasti memiliki bermacam-macam masalah dan beraneka kesulitan. Tingkatan ujian dan masalah itu pun juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana caranya kita mengatasi berbagai masalah dan kesulitan itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan mengangkat derajat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana caranya? Kuncinya ada pada keikhlasan hati, kesabaran jiwa, dan juga pribadi yang pemaaf. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan ketiga hal ini melalui ayat-ayatnya yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah lillahi faulaika ma'al mu'minin
وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما, yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada Allah dengan tulus ikhlas agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Nah, kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 146 yaitu tentang keikhlasan amal seseorang. Nah, di sini akan Ibu bahas perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, maka terbesit di dalam hati kita rasa ingin dipuji orang lain. Itu tidak boleh, maka itu akan sia-sia. Yang selanjutnya, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beribadah, maka tujuan kita adalah niat karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan imbalan. Selanjutnya, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang namanya manusia adalah makhluk Allah. Apabila kita ingin disanjung oleh orang lain, maka pahala kita menjadi hangus ataupun yang tadi sia-sia. Selanjutnya, selalu berhati-hati dalam bertindak ataupun berperilaku karena sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan tugas kepada malaikat Raqib dan Atid. Sudah ataupun masih ingat pada bab 7 tentang malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia. Adapun malaikat Atid mencatat amal buruk manusia. Yang selanjutnya, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Yang terakhir, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh mengharapkan imbalan kembali untuk membalasnya, karena bukan barter. Ya. Baik anak-anak, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk PJJ hari ini tanggal 15 April 2021. Adapun tugasnya, tugas individu, setelah kalian mempelajari ayat Al-Quran tentang ikhlas, buatlah kaligrafi dari ayat tersebut di atas Quran surat An-Nisa ayat 146. Jika sudah selesai, silahkan upload di kantong tugas dan di IG, yaitu usul bunga, paling lambat sampai dengan tanggal 18 April 2021. Oke. Dan Ibu Rosmi ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang selalu mengerjakan ataupun mengerjakan tugas PJJ daring maupun luringnya dengan tepat waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.